Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo 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 best friends. Ketemu lagi bareng sama Bakti Salam Sah. Semoga udah mulai jadi channel langganan kamu sehari-hari ya, di subscribe. Apa sih yang Best Institute dan Best Brand juga Best Friend bakal lakukan? Sharing. Cuman cerita apa pengalaman yang pernah saya alami, apa visi yang saya miliki, dan semoga bisa saling bantu ya. Yes, saling bantu, itu yang paling penting. Jujur saya juga butuh bantuan loh. Saya butuh bantuan ide-ide, saya butuh bantuan orang-orang desain yang hebat, saya butuh bantuan teman-teman yang seneng di digital marketing, saya butuh bantuan teman-teman yang suka aktif di toko online, saya butuh bantuan teman-teman yang intinya teman-teman yang aktif untuk berkarya di bidang digital marketing, internet marketing, dan lain-lain. Kalau Anda atau kamu adalah salah satu di antara mereka, please hubungin saya di kantor, datang ke BS Institute, dan kita bakal cerita hal-hal yang saya jamin pasti menyenangkan. Kita bakal berselancar bisnis di dunia maya yang keren ini, ya. Oke. Oh ya, hari ini temanya adalah hari gini pembukuan masih manual. Wow, hari gini pembukuan masih manual. Emang ada? Emang ada? Coba, ada nggak yang lagi Misalnya sekarang kebetulan lagi nonton, terus baru nyadar, oh iya ya, ternyata saya pembukuannya masih manual. Wow, bro, guys, di aplikasi kita, di Play Store kita atau di iOS kita bisa dengan gampang temuin banyak bertebaran aplikasi-aplikasi gratisan untuk mengganti pembukuan kita tidak lagi manual, tapi udah canggih, alias udah digital, memudahkan kita. Tinggal ketak-ketik doang di handphone kita. Dan ingat, semuanya itu tanpa bayar alias gratis. Oke. Doain juga Best Institute bareng sama Best Brand lagi nyiptain aplikasi yang bisa membuat pekerjaan kita ke depan emang jadi bakal lebih mudah ya. Oke. Nah, banyak yang nggak sadar bahwa ternyata si pembukuan digital itu ada sehari-hari kita temuin di aplikasi. Kalau boleh saya sebut mereknya, misalnya, yuk kita cobain buka dulu aplikasi Play Store kita atau aplikasi iOS kita, coba kita bukain. Nah, di situ kan banyak tuh pilihan. Ketik aja misalnya aplikasi kasir. Kalau mau lebih lengkap, aplikasi kasir gratis. Udah, cobain ketik. Nah, udah muncul belum? Salah satu yang muncul adalah aplikasi dengan judul kasir itu sendiri. KASIR. Cobain, saya sih udah cobain, dan saya rasa itu cukup mudah untuk dioperasionalkan bagi yang paling gaptek sekalipun. Nggak susah kok. Agak dibutuhkan ketekunan dikit untuk ngisi-ngisi kebutuhan yang dibutuhkan. Ada mesti ngasih judul menu-menunya, upload fotonya, ngasih harganya. Tapi yang diingatnya jangan soal susahnya. Yang diingatnya bahwa kelak ini bakal bikin operasi usaha kita bakal jauh lebih mudah. Ya. Wih, ada Kang Nandi Supriyatna bergabung. Assalamualaikum Kang Nandi, apa kabar? Semoga sehat selalu. Wih. Oh ya, Kang Nandi, saya ucapin selamat ya. Kemarin saya lihat sudah mulai membuka usaha toko sembakonya ya. Sudah dibuka. Nggak tahu nih saya itu cabang keberapa, tapi selamat atas pembukaan toko sembakonya. Kalau bisa ini dong, tampil dong, kita siaran bareng ya. Ceritain ke konsumen, ke audiens, dan sekaligus kan bisa pakai juga sarana ini buat promosi. Bener Kang Nandi? Oke, tinggal angkat aja tuh. Saya lagi nyobain kontak nih. Tinggal diangkat aja, Kang Nandi bisa langsung online bareng sama saya di sini. Jadi pembukuan ini memang simple ya. Ada yang bilang yang penting kita nulis aja saban hari omset kita berapa, nanti akhir bulan
Kita hitungin total kita dapat berapa. Tapi dari hal yang simpel inilah justru kita jadi tahu kinerja kita. Apakah usaha kita ini untung atau tidak untung. Berkali-kali saya sering diskusi bahwa kalau kita bangun tidur sampai tengah siang, kemudian tidur lagi, dan hasil kita begitu-begitu aja, maka kita nggak lebih baik gitu. Ukurannya adalah dari bangun sampai kemudian kelak tidur lagi, kita dapat sesuatu. Nah, dapat sesuatu itu kalau dalam ukuran dagang atau pembukuan, minimal kita bisa menyisakan apa yang kita sebut sebagai ini loh untung atau profit kita. Oke. Saya sampai pernah menggambarkan dalam bentuk yang sederhana, kalau kita punya 4 kaleng kongguan, saya bilang begitu, terus kita punya omset penjualan. Nah, omset penjualan berapapun kita kategorikan 100%, terus kemudian kita bagi 40% untuk belanja dan stok, 30% untuk profit, 25% untuk operasional, dan 5% untuk dan lain tak terduga, serta ibadah yang 2,5% itu zakat. Nah, dengan begitu setiap hari, maka dipastikan kita bakal punya untung 30% di akhir bulan. Nah, inilah yang kemudian oleh teman-teman kita programmer itu ditangkap sebagai perintah program di aplikasi mereka. Dan begitu sudah dijadikan aplikasi, maka kita dengan mudah cuma tinggal input angkanya. Saya misal pagi ini kita buka jualan kita, terus nanti malam kita tutup, kita hitung. Ini contoh ya, misalnya, omsetnya 1 juta. Nah, kita tinggal masukin ke aplikasi tersebut. 1 juta angkanya kita masukin. Kemudian aplikasi ini akan mengaturkan sendiri kepada pos-pos yang juga sudah diatur oleh programmer tersebut. Misalnya tadi, mengalokasikan profit kita 30%. Dengan demikian, setiap hari kita lakukan, maka akhir bulan kita akan punya 30% keuntungan. Lebih daripada itu, dia juga bakal ngasih indikator kepada kita. Apakah indikator usaha kita ini sekarang sudah aman atau masih minus? Apa sih indikator itu? Misalnya, ini misal ya, yang saya lagi rancang dengan aplikasi saya di Base Digital Market adalah saya pengen kalau di setiap harinya kita punya warna yang memberi kode bahwa kita ini sudah aman belum sih dalam berbisnis. Kan logika gampangnya begini, biaya-biaya kita sudah masukin di awal, berarti di awal biaya itu akan muncul, omset belum muncul. Nah, begitu kita berjualan, biaya ini mulai sedikit naik berimbang dengan omset sampai akhirnya pas. Nah, saya kasih indikator gini. Kalau biaya ini masih lebih tinggi dari omset yang kita dapat, maka indikator warnanya itu masih merah. Begitu dia naik, omsetnya 9 hari ketemu dengan biaya, indikatornya warnanya jadi kuning. Nah, begitu salesnya sudah lewat dari biaya, ini masih kuning sebetulnya, tapi sampai level tertentu ada target yang kita tetapkan dan itu terlampaui atau ketemu, maka indikator warna menjadi hijau. Nah, disinilah kita sudah sampai pada titik profit pertama kalinya. Sampailah ke akhir bulan, hijau itu kemudian bertambah tebal hijaunya. Nah, indikator gini, ini gampang banget bisa kita temuin di aplikasi-aplikasi kasir zaman sekarang. Kecuali kalau belum ada, nanti tunggu aplikasi yang buatan dari PT saya Base Digital Market. Dan itulah yang saya sebut sebagai bantuan bagi kita untuk memudahkan usaha kita. Ingat, pembukuan itu adalah kunci dari evaluasi bisnis kita berhasil atau tidak. Kalau setiap hari kita berusaha, tapi setiap bulan kita tidak bisa menyisakan profit, maka itu bahasa Inggrisnya adalah BBD, bolak balik dekok. Oke. Nah, yang itu bercanda. Jadi mari mulai sekarang searching di aplikasi yang kita miliki. Cobain buka, ketik aplikasi pembukuan gratis atau aplikasi kasir gratis.
Dan di situ saya sih sudah nyobain yang aplikasi dengan judulnya Kasir. QASIR. Saya cobain dan ternyata cukup memudahkan. Malah kalau nggak salah, aplikasi ini juga bisa cocok buat teman-teman yang sudah memiliki usahanya bercabang-cabang. Ya, kalau sampai 10 cabang kalau nggak salah itu masih bisa. Nah, tunggu apa lagi? Hari gini, pembukuan kita masih manual. Wow, kapan awal atuh? Oke, semoga berhasil ya. Oh ya, selamat siang buat Pak Nandi Supriyatna, Pak Fajrah Soibin, Ibu Dian Hikmayanti. Luar biasa, luar biasa. Ini teman-teman dekat saya semua nih. Coba kalau saya hubungin Ibu Dian Hikmayanti, mau nggak ya siaran bareng nih? Kalau Pak Fajrah Soibin, saya yakin beliau pebisnis yang sangat sibuk dengan usaha beliau di Sumedang. Wah, beliau ini pemilik perusahaan besar kedelai di Sumedang, Alam Sari ya Pak ya. Oke, selamat bergabung juga buat Otomo Ina. Otomo Ina, hai, selamat bergabung juga. Sayang banget, waktunya udah tinggal dikit lagi untuk saya closing. Tapi sekali lagi, minimal ya pesan saya. Mulai dari sekarang mulai kita atur cara pembukuan yang baik. Tidak ada yang salah dengan yang manual. Tapi kalau kemudian yang digital sudah ada, bahkan gratisan, terus kenapa hari gini pembukuannya masih manual? Dicoba ya guys, siapa tahu berhasil. Oh ya, kalau yang masih bingung dengan inspirasi usaha, jangan lupa ketik di aplikasi Best Brand, kemudian install, dan di situ lengkap seluruh informasi usaha dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari sandang, pangan, papan, dari merek A sampai merek Z. Bahkan, selain cuma tinggal pilih, kita bisa bantuin siapin permodalannya. Permodalannya pinjaman usaha tanpa bunga dari Mega Finance Syariah. Ya. Oke, selamat mencoba. Jangan lupa sekali lagi, terima kasih buat yang sudah bareng sama kita. Wih, nyapa lagi nih, ada Ridwan Kurniawan juga baru bergabung. Terima kasih buat yang sudah nyimak. Jangan lupa tadi pesan saya, mulai dari sekarang bikin pembukuan kita dengan digital. Hari ini pembukuan masih manual, no way. Wah, masih datang juga nih. Selamat siang buat Ibu Ayu Rebeka, sudah bergabung juga. Oke, thank you buat yang sudah nonton. Tiap hari jangan lupa ya, kita pantengin terus channelnya YouTube Bakti Desta Alamsyah. Karena di sini lengkap, kita akan bahas segala macam usaha dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari sandang, pangan, papan, dari merek A sampai merek Z. Jangan lupa di Play Store dan di iOS buka Best Brand aplikasinya, kemudian install dan dapetin hal-hal yang menarik di sana. Thank you banget. Be the best. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.